Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di mukaddimah saya menyampaikan satu kalimat. Ini mukaddimah yang pernah saya dengar dari dosen saya di Al-Azhar, atau seorang ulama, seorang profesor ketika beliau menyampaikan kuliah. Salah satu kalimatnya adalah nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahal wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahal. Kita memuji Allah dan Allah memang maha terpuji, dan Allah yang paling baik dalam memuji, dan kita bersyukur kepada Allah dan Allah memang paling pantas disyukuri dan paling baik dalam mensyukuri. Ini kalimat adalah salah satu kalimat akidah. Walaupun dia bukan ayat, dia bukan hadis, tetapi dia terilhami dan diterjemahkan dari banyak ayat dan hadis tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memahami kalimat ini dalam hidupnya, maka insya Allah hidupnya tidak akan larut dalam kesedihan. Saya nggak mengatakan tidak sedih, karena semua orang pernah ngerasain sedih ya. Nggak mungkin nggak sedih, kamu jangan sedih. Bukan, kalimat la tahzan, terjemahan yang lebih detail lagi itu bukan jangan bersedih. La tahzan itu maksudnya jangan berputus asa dalam kesedihan. Kalau jangan bersedih, Nabi SAW juga bersedih. Kapan? Banyak cerita Nabi bersedih. Salah satu yang paling berat kesedihan Nabi adalah ketika wafatnya Khadijah. Wafatnya Sayyidah Khadijah. Sedih banget. Saking sedihnya Nabi atas wafatnya Sayyidah Khadijah, sampai tahun itu oleh ulama disebut dengan nama Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Jadi sedih itu boleh. Terus apa makna dari la tahzan? Atau dalam surat At-Taubah ketika Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar, la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Apa maksud jangan bersedih? Bukan nggak boleh sedih, tapi nggak boleh kita gara-gara kesedihan lantas kita jadi kufur nikmat. Apa maksudnya kufur nikmat? Seolah-olah hidup kita itu nggak pernah dapat nikmat dari Allah, sehingga yang kita ingat hanyalah masalah kita aja. Ini namanya kufur nikmat. Atau jangan gara-gara kesedihan kita menjadi orang yang akhirnya berputus asa, nggak mau lagi berdoa. Salah satu indikator orang berputus asa udah nggak mau berdoa lagi tuh. Dia ngerasa kayak sia-sia aja gue berdoa karena doanya nggak diijabah. Ngapain juga gue minta sama Allah, ternyata selama ini juga nggak pernah dikabulkan. Ini namanya yai'as, berputus asa. La tai'asu, la taqnatu, jangan berputus asa, jangan patah semangat, kata Allah. Karena sedih yang membawa kepada keputusasaan itu masuk dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Apa itu ham? Rasa gelisah yang tidak menenangkan. Wal hazan, rasa sedih yang membuat kita berputus asa. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan berlindung dari lemah, tidak punya semangat, hidup kayaknya biasa-biasa aja, nggak pernah bergairah, apalagi mencari jodoh udah pasrah aja, udah nggak mau berharap lagi nih kan. Itu berarti dia sudah berputus asa. Saya mah udah nggak mikirin jodoh lagi. Harus mikir. Yang penting jangan mikirin jodoh orang. Kalau mikirin jodoh sendiri kan nggak apa-apa ya, walaupun belum ada. Jadi la tai'asu, jangan berhenti berharap sama Allah. Kenapa? Karena di kalimat mukaddimah tadi kalimatnya apa? Alhamdulillah la yukhayyibu man amalah, yang tidak pernah mengecewakan siapa yang berharap kepadanya. Wala yaruddu man sa'alah, yang tidak pernah menolak siapa yang meminta kepadanya. Jadi kayaknya materi saya membedah mukadimah tadi aja udah cukup sih. Jadi mukadimah closing udah selesai. Karena memang mukadimah ini luar biasa teman-teman. Saya suka banget dengan mukadimah ini. Nanti ada mukadimah
mukadimah lain yang saya juga coba hafal, yang isinya mukadimah orang ulama-ulama itu bukan sekedar kayak basa-basi. Kalau kita kan mukadimah sekedar basa-basi ya, kita bersyukur, kita berselawat, udah selesai. Tapi mereka itu mukadimah kayak ekspresi tentang perasaan dia tentang Allah. Allah tuh gini loh, Allah tuh gini loh. Nah ini kalau kita sering membahas gimana perasaan kita, gimana kita tuh kagum banget, takjub banget, cinta dan seterusnya tentang kebesaran Allah, ini nanti akan jadi kayak bahan chat kita dengan siapa aja. Kita kalau lagi chat dengan pasangan yang udah punya pasangan, bahas tentang kebesaran Allah. Allah baik banget ya, Allah luar biasa ya. Makin sering dibahas, iman makin mantap. Makin kuat imannya, maka makin mudah kita dalam menjalani hidup. Jadi hidup yang kata orang berat buat kita mudah, yang kata orang berat buat kita ringan, yang kata orang susah buat kita mudah, yang kata orang sempit buat kita luas. Kenapa? Yang luas dan sempit itu adalah hatinya, bukan hidupnya. Jadi dalam mukadimah tadi kita belajar pertama, kalau kita hidupnya berakar dengan Allah, itu semua mudah. Satu, syarat kalau kita pengen dapat banyak kejutan sesuai dengan judul kita, kalau kita pengen bahagia, pengen plong rasanya, nggak takut mengambil sebuah keputusan yang berat walaupun beresiko banget, caranya adalah berakar dengan Allah. Ini bahasa saya, berakar dengan Allah. Kok dengan Allah pakai akad sih Ustaz? Karena Allah kadang-kadang membahasakan hubungan Allah dengan kita, sebuah ibadah itu dengan bahasa dagang. Salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu tijarah? Orang yang berdagang bahasa Arabnya apa? Tajir. Kalau bahasa Indonesia tajir, kaya. Kalau di Arab tajir itu belum tentu kaya. Ada tajir yang bangkrut, ada tajir yang nggak untung. Tajir itu artinya pedagang. Terus jadi bahasa Indonesia. Kan dulu saya sempat agak lumayan lama ngajar bahasa Arab ya, dan tahu ternyata memang bahasa Indonesia itu banyak banget loh diserap dari bahasa Arab. Banyak banget. Hampir 90% yang saya tahu tentang bahasa Arab yang diajarkan ke teman-teman itu ternyata bisa diserap menjadi bahasa Indonesia. Walaupun sebagian ada yang terjemahannya tepat, ada yang terjemahannya agak sedikit bergeser. Intinya adalah Allah menawarkan kita tijarah, jual beli atau dagang. Tunjikum min adabin alim, yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang menyakitkan. Kedua, wa maghfiratan, dan ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga, wa jannatin tajri tahtahal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Ada 5 yang Allah tawarkan lewat perniagaan. 1, selamat dari api neraka. 2, dijamin masuk surga. 3, dihapuskan dosa. 4, diberikan pertolongan. 5, diberikan kejutan, kesuksesan, dan kebaikan di dunia. 5. Kelima-lima tawaran ini Allah sebut dengan bahasa tijarah, dagang. Makanya dagang itu salah satu instrumen yang paling selalu kepake adalah akad. Jadi ini akadnya jual belikah, akadnya meminjamkah, akadnya kreditkah, akadnya tunaikah, akadnya jaminankah, kan itu semuanya akad kan? Yang membedakan satu transaksi dengan yang lain adalah akad. Makanya Allah membahasakan dengan dagang. Akadnya banyak. Kadang-kadang Allah pakai akad pinjam. May yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, itu dagang. Apa maksud meminjamkan pinjaman yang baik? Sedekah, zakat, infak. Kok pakai bahasanya meminjam? Ini hanya bahasa, bukan fikihnya. Fikihnya tetap aja kalau zakat ya zakat 2,5% dalam beberapa varian. Kalau sedekah ya sedekah, nanti hukumnya sunnah bukan wajib.
Kalau infak ya infak tergantung infaknya buat apa. Misalnya untuk keluarga, untuk istri, untuk fisabilillah, untuk dakwah. Ini fikihnya. Tapi bahasa dari Allah ke kita itu pinjam. Kenapa Allah membahasakannya dengan meminjam? Allah pengen menunjukkan kepada kita bahwa harta kita itu akan dibalikin lagi, akan hilang. Kalau Allah pakai bahasa zakat, berarti Allah lagi ngangkat sisi syariahnya, sisi fikihnya. Tapi kalau Allah lagi ngebahasain dengan bahasa meminjam, berarti Allah lagi fokus angle-nya angle motivasi, supaya kita termotivasi untuk berinfak dan nggak usah khawatir karena harta kita nggak bakal hilang, tapi cuma dipinjam sebentar terus dibalikin. Jadi syarat pertama, kalau kita pengen hidup kita plong, hati kita plong, kita pengen dapat kejutan dari Allah, berakatlah dengan Allah. Ustadz, cara berakad dengan Allah itu gimana? Kalau kita berakad dengan manusia kan gampang ya. Gimana akad dengan manusia? Saya terima nikahnya fulan bintu fulan gitu ya. Itu mah akad nikah kan. Ada juga akad dagang. Nih berapa harganya? Misalnya 10.000, ya udah. Kalau di Arab suka bilang halal ya, halal gitu. Kalau kita asal udah deal udah selesai. Kadang-kadang pakai tanda tangan gitu. Atau transfer terus kasih nomor PIN, misalnya langsung kita ketik PIN-nya langsung jadi kayak kita gesek kartu kita debit misalnya di mall, pas kita udah gesek tanda kita udah setuju, kita kasih password, kita pencet passwordnya. Ini namanya akad dengan manusia. Terus gimana dengan akad kepada Allah? Apakah pakai PIN, pakai password, atau ada kalimat ijab kabulnya? Akad dengan Allah itu namanya niat. Akad dengan Allah itu namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal soleh yang kita kerjakan, baik itu yang sifatnya ritual ibadah ataupun bentuknya muamalah hablum minan nas, maka dimulai dengan niatnya. Kita ngapain? Kita buat siapa ngerjain ini? Kalau kita melakukan sesuatu akadnya, ya Allah ini karena Engkau. Bahasa Arabnya karena Allah apa? Lillah. Ini ya Allah karena Allah nih, bukan karena siapa-siapa, bukan karena saya, karena Allah. Saya tuh cuma mengharapkan balasan dari Allah. Ini berarti kita udah berakad dengan Allah. Ini udah pasti insya Allah berhasil orangnya. Udah pasti sukses, udah pasti bahagia, nggak mungkin kecewa. La yukhayyibu man amalah, yang tidak mungkin mengecewakan yang berharap kepadanya, nggak mungkin kecewa. Salah satu penyebab orang gampang kecewa, dia tuh kurang akad dengan Allah. Terlalu banyak berharap dari manusia. Berbuat baik pengen dibales, berbuat baik pengen dihargain, berbuat baik pengen di-mention. Ya, udah capek-capek mentraktir, nggak di-tag namanya di caption. Kan sedih kan? Akhirnya live group number. Kenapa bisa kayak gitu? Mudah banget patah, mudah banget live, mudah banget unfollow, mudah banget ngeblok, mudah banget delcom ya. Hapus nomor kontaknya, tapi dia hafal. Sama aja nggak bisa hilang. Kenapa bisa mudah banget patah? Karena dia berakadnya dengan manusia. Nggak perlu ngomong, tapi hatinya itu udah berakad dengan manusia dengan berharap balasan dari manusia itu. Dan capek loh teman-teman kalau berharap ke orang terus. Tapi kita emang nggak boleh Ustaz mengharapkan dia kayak menghargai kita, minimal say thanks lah atau apa gitu, dia kayak sekedar mengapresiasi boleh, tapi berharapnya ke dia nggak boleh lebih besar daripada berharapnya ke Allah. Apa ukuran lebih besar dan kecilnya? Ukurannya hasbi Allah. Kalau dia nggak ngasih apresiasi, apakah Allah udah cukup buat kita? Kalau Allah nggak cukup, berarti belum hasbi Allah. Walaupun kita ulang beribu-ribu kali hasbi Allah, hasbi Allah, ni'mal wakil, hasbi Allah, ni'mal wakil, tapi Allah nggak cukup. Sehingga ketika manusia belum menghargai, rasa-rasanya kurang. Berarti harapan kita kepada manusia lebih besar daripada berharap kepada Allah. Boleh banget, dan itu sangat manusiawi. Itu udah jadi kayak fitrah kita. Karena kita makhluk sosial, kita butuh penerimaan sosial, kita butuh penghargaan sosial, kita butuh orang-orang menghargai kita. Itu udah manusiawi banget. Tapi nggak boleh itu menjadi syarat mutlak kita bahagia.
Kita harus tetap meletakkan itu nomor kesekian setelah Allah. Nomor keberapa Ustaz? Nomor 2? Enggak. Allah. Mungkin yang ke-10 baru manusia. Sehingga kalau misalnya manusia gak menghargai, hasbi Allah, cukup buat saya menghargai Allah. Kan Allah maha menyaksikan. Manusia menghina, kan Allah sebaik-baik yang memuji. Manusia tidak bersyukur, kan Allah sebaik-baik yang mensyukuri. Manusia tidak menerima, kan Allah sebaik-baik yang menerima. Allah yang ke-9, baru yang ke-10-nya adalah manusia. Atau yang ke-100, atau yang ke-1000, tergantung iman. Gak mungkin juga nggak sama sekali, tetap ada. Cuman dia posisinya jangan terlalu tinggi. Sehingga kalau dia terlalu tinggi, maka kita semakin gampang letih. Mencari penghargaan manusia itu udah berdarah-darah, dapatnya dikit. Itu manusia banget. Sesoleh apapun dia. Kenapa kok orang soleh susah menghargai? Karena dia manusia. Kadang dia nggak ngelihat, kadang dia nggak ngerti, kadang dia lupa, kadang dia emosional, lagi bete, lagi nggak nyaman hatinya, sehingga susah ngomong yang baik-baik. Saya tuh sering evaluasi gitu perasaan istri saya ke saya. Saya selalu mancing, setiap hari dia harus bilang misalnya kata-kata cinta ke saya. Tapi kan nggak mungkin setiap hari bisa ngomong ya. Kadang lagi bete, gimana mau ngomong I love you lagi bete? Masa sambil melotot terus sambil I love you tuh, atau I miss you, atau apa bahasa-bahasa yang nggak jelas gitu. Kan nggak selalu bisa kan. Jadi itu manusia banget loh teman-teman. Manusia tuh kalau lagi nyaman dengan kita, dia ngakuin kita banget. Tapi kalau lagi nggak nyaman, dia kayak pura-pura nggak kenal sama kita. Sama kayak anak ya. Anak itu kalau lagi berprestasi, ayah bilangnya ini anak saya. Ibu bilang ini anak mama. Lihat dulu dong siapa mamanya, lihat dulu dong siapa papanya gitu kan. Ketika ada masalah, ini anak kamu nih. Itu manusia. Tapi kalau Allah, kita tuh banyak dosa, berbuat dosa tuh dari sejak baru balik sampai dewasa kita bikin dosa berpuluh-puluh tahun. Apa panggilan Allah kepada kita? Ya ibadi, wahai hambaku. Allah nggak mengatakan wahai manusia, tapi Allah bilang wahai hambaku. Kalimat ibad atau abdun, kalau Allah memanggil kita dengan sandaran kita hambanya, itu namanya litasyrif, pemuliaan, penghargaan. Jadi Allah kalau memuliakan hambanya, Allah memanggil abdi, hambaku. Kalau Allah memanggilnya tanpa ada penghargaan, Allah memanggilnya insun, atau memanggil nasun, atau memanggil khalqun, atau memanggil nama aslinya. Kita tuh udah banyak dosa, tapi masih dibilang abdi, hambaku. Ibaratnya banyak dosa masih dipanggil anakku tersayang. Udah sering durhaka sama orang tua, ibu masih manggil kita anakku tersayang, putraku, putriku, masih dipanggil dengan kalimat aku gitu, diakuin. Itu adalah Allah. Kalau manusia nggak kayak gitu. Makanya kalau hidup kita hanya bahagia dengan syarat dihargai orang, kita sering nggak bahagianya susah. Karena manusia itu menghargai itu agak berhitung ya, irit. Dan itu bukan orang lain ya, kita juga kayak gitu. Jangan cuma ngelihat orang lain, iya ya Ustaz, emang susah ngomong manusia. Dan kita juga manusia. Kita ke orang juga kayak gitu, bukan hanya orang ke kita. Jadi sama nih. Sehingga nggak perlulah kita mencari kambing hitam, menjudge, nggak perlu. Dan kita kayak gitu juga. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berakatlah dengan Allah. Nanti kalau orang nggak menghargai kita, cukup bagi saya Allah. Orang nggak tahu tentang kebaikan kita, cukup Allah sebagai yang menyaksikan. Allah nggak mencatat, cukup Allah yang maha mencatat. Allah nggak mensyukuri, manusia tidak bersyukur, cukup Allah yang mensyukuri, yang membalas. Manusia tidak mengingat, Allah yang maha mengingat. Jadi hasbi Allah itu indikasi kalau kita berharapnya hanya kepada Allah. Atau kebahagiaan kita kan kalau kita habis bantu orang tuh rasa bahagianya muncul ya. Contoh kecil ya. Misalnya kita lagi naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada nenek-nenek atau ibu-ibu mau nyebrang. Terus kita langsung berhentiin mobil kita pakai hazard, atau kalau motor kita berhenti terus pakai tangan gini-gini ke belakang biar pada berhenti. Nenek itu lewat,
Terus setelah udah beres itu kita jalan, rasanya gimana? Wah, saya orangnya baik juga ya, gitu kan ya. Muncul kayak rasa puas, lega, kayak jadi hero gitu kan. Wah, saya baik. Padahal baru segitu doang tuh berbuat baiknya. Tapi rasanya nyetir setelah adegan itu sampai ke tujuan, itu tuh nyaman banget loh nyetirnya. Beda banget kita nyetir habis marah-marah disalip orang, apalagi ini Pantura misalnya. Karena mungkin nggak seramai dulu ya. Dulu kan pas belum ada tol, saya kan suka pulang dari Bandung ke Tuban lewat Pantura tuh. Jadi saya udah hafal, udah kayak supir malam, bus malam. Hafal yang namanya Pantura tuh, suka dari Bandung, Tuban, Bandung, Tuban, Bandung. Setahun 2 kali. Jadi udah hafal jalan ini. Jarang ngambil jalur tengah atau jalur selatan apalagi. Walaupun mungkin lebih sepi, cuman agak-agak kayak berkelok. Ini kan lurus. Kebayang nggak lagi di Pantura, terus tiba-tiba kayak apalagi waktu maghrib tuh, pas bus-bus malam keluar gitu kan, terus dia kayak ngebut, terus klaksonnya ngaget-ngagetin, apalagi naik motor. Itu kalau kita sampai bete sekali kepancing, itu sepanjang perjalanan yang sisanya itu kita udah gak nyaman. Karena emang kayak gitu sifat dari emosional manusia. Tapi kalau sekali aja kita bikin kebaikan, ada orang lewat kita berhenti, atau kadang-kadang kita ngalah di perempatan jalan, orang mau belok, kita juga mau duluan, dia kasih sen, kita langsung dari agak jauh udah ngasih jalan udah pelan. Itu tuh rasanya lega loh. Kecuali ngasih sen kanan tapi belok kiri ya, kita agak bingung. Itu bikin galau gitu kan. Ini maunya apa sih Bu gitu kan. Ternyata di situ tuh mempengaruhi. Makanya ketika kita lagi berbuat baik sama seseorang kan kita suka ngerasa happy, udah bantu teman merasa happy dan segala macam happy. Tiba-tiba happy itu bisa rusak seketika ketika orang itu mencela kita, orang itu nggak menghargai kita, orang itu menjelek-jelekan kita. Itu tuh bisa rusak loh. Artinya apa? Kadang-kadang kita udah berbuat baik, tapi someday kita jadi kayak nyesel berbuat baik. Kenapa? Gara-gara ikhlas kita dirusak oleh cela.